Di era globalisasi ini, perkembangan zaman semakin modern. Dahulu jika orang mau bepergian ke suatu tempat, ke tempat yang lain, mereka masih jalan kaki. Kalau sekarang, jika kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita sudah menggunakan mobil, menggunakan kereta, ada yang menggunakan kapal laut, pesawat, dan masih banyak lagi. Dalam telekomunikasi juga mengalami perkembangan. Dahulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. Kalau sekarang, jika kita ingin berhubungan dengan orang lain yang jauh, kita sudah bisa menggunakan telepon genggam, atau handphone, bahkan sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chatting atau video call di social network. Kemudian pada era globalisasi ini juga manusia menikmati berkat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kehidupan kita. Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti pelajaran yang diterima di sekolah. Akan tetapi kemajuan iptek ini tidak selalu menjadi berkat. Dengan kemajuan iptek, orang cenderung bergantung pada iptek dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di dalam hati. Lalu bagaimana dengan imam Kristen dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dalam era globalisasi yang serba iptek ini? Pertama sekali kita pengartikan dulu apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun serta bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan menurut Harton P. atau P.B. dan Kester L.H. tahun 1993 merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ada dampak negatif dan dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama adalah dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama, informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang dapat saling bertukar informasi. Yang kedua, memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat saling berinteraksi. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, dan internet, sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan, tidak hanya dalam satu negara tetapi dapat juga antar negara. Kemudian ada dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, munculnya kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, banyak perilaku menyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja, karena tidak bisa memilih mana yang khusus harus diterima dan mana yang harus ditolak. Yang ketiga, tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar menurun, karena
lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Yang keempat, privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial memberikan penggunaannya kebebasan untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain. Contohnya Facebook, Twitter, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Yang keenam, terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif. Yang ketujuh, meningkatkan angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan. Alat iptek ini diibaratkan seperti sebuah pisau, di mana chef yang menggunakan. Pisau itu sangat bermanfaat, tetapi juga digunakan oleh pembunuh. Maka, pisau itu akan merugikan banyak orang. Artinya, iptek bisa membantu serta memudahkan kita dalam segala aktivitas, tapi juga menjadi bumerang untuk kita jika kita tidak mampu memilih mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak, mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus bisa menggunakan dan mencegah dampak negatif tersebut agar tidak terjadi. Dari sikap tersebut, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek? Apakah orang Kristen harus menerima iptek dengan tangan terbuka? Ataukah harus menolak iptek demi pemeliharaan iman kepada Yesus Kristus? Menerima atau menolak? Amsal 1 ayat 5 menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat tersebut jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia, sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Artinya, Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek, dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tapi yang terpenting dalam hal ini ialah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dan dalam terang firman Tuhan.